Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Cemko semua. Di sini Mr. Niko dan mengikuti request dari atasan pihak Cemko ya Mr. Afgan ya. Sepertinya teman-teman tiap hari harus menunjukkan kalau setiap hari itu kita tetap latihan bahasa Inggris. Oleh karena itu di sini Mr. Niko akan memberitahukan bagaimana teman-teman akan bisa berlatih bahasa Inggris setiap hari. Setiap pertemuan saya selalu bilang untuk teman-teman bikin diary sama bikin pertanyaan ya enggak. Nah, di sini di video ini Mister mau ngasih tahu bagaimana sih maksudnya itu. Oke. So, jadi tiap hari ya teman-teman sebisa mungkin sebelum tidur atau segala macam buka form ini dan coba isi sebaik mungkin. Oke. Latihan ini untuk teman-teman sendiri dan di latihan ini teman-teman akan melatih vocabulary teman-teman dan grammar teman-teman. Oke. Dan khususnya di bagian writing ya, untuk di bagian speaking nanti bisa ada variasinya dan itu cukup kurang persis sama ya. Nah, sekarang kita lihat di sini seperti yang Mister bilang ya, ada membuat diary, ada yang membuat dan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum itu pastikan kalian login dengan email masing-masing ya. Dan tinggal ketik nama kalian, Lutfi Nicola Sereni, tulis jabatan kalian di PT Cemko, departemennya ya. Nah, habis itu nomor HP. Nah, setelah selesai di sini teman-teman ya, pasti tiap hari kita bertemu dengan orang-orang ya, baik itu dari keluarga kita sendiri, teman kerja, bos, bahkan orang asing tukang nasi goreng. Pasti kita bertanya atau mendapat pertanyaan dari orang-orang ini. Nah, yang harus teman-teman lakukan dari tiap harinya, coba kumpulkan tiga pertanyaan tersebut di HP, di buku catatan teman-teman, sebagai sarana latihan bahasa Inggris. Dari tiga pertanyaan tersebut, kalian taruh nanti di sini ya, tulis bahasa Indonesianya di sini, bahasa Inggris, dan terus jawab sendiri pertanyaan tersebut. Dan ingat, dari bahasa Indonesianya, kita terjemahkan dua kali. Yang pertama bahasa Indonesia saja, misalnya teman-teman nih ke tukang nasi goreng, nanyain, Mas, ada nasi goreng nggak? Kalau kita ketik, Mas, ada nasi goreng nggak? Ini bahasa Indonesianya ngawur. Nggak bisa kita terjemahkan. Bisa sih, cuma ya menantang lah buat yang baru baru belajar bahasa Inggris mah. Jadi kita ubah jadi lebih baik. Apakah ada nasi goreng? Nah, kalau sudah kita ubah ke bahasa Inggris. Di sini pasti kita sering ketemu yang namanya, aduh, vocabulary-nya nggak tahu. Saya sarankan teman-teman boleh buka Google Translate atau segala macam. Cuma jangan diterjemahin satu kalimat kayak gini ke sini ya. Jangan. Kalau misalnya kayak gini, ini nggak natural. Lihatin, ini nggak natural nih. Bahasa Inggrisnya nggak natural, nggak bagus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah seperti yang tadi saya bilang, yang waktu di kelas Mister pernah bilang ya, kita ingat-ingat dulu ini kejadiannya terjadi kapan nih? Di masa lalu, masa kini, fakta kebiasaan, atau di masa depan. Karena kita nanyain ada apa enggak, ini nanyain fakta nih. Berarti pakai present simple ya. Nah, di sini pakai verb satu doang kah? Atau ada adjektif atau kata benda doang? Nah, ini ada di sini ya. Oh, dalam bahasa Inggris kalau nanyain stok ada atau enggak itu pakai have ternyata. Have itu verb satu, berarti kita nanya pakai have. Ini pertanyaan yes or no apa 5W1H nih pertanyaannya nih. Oh, ini pertanyaan yes or no. Kita tulis nih. You have nasi goreng apa bahasa Inggrisnya? Nah, kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggris nasi goreng, baru kita buka nih. Jadi kita buka Google Translate itu hanya untuk satu kata saja, terjemahan satu kata. Kalimatnya kita bikin sendiri, gitu. Oh, sorry. Nah, fried rice, kita taruh fried rice di sini. Nah, ini masih kurang lengkap, teman-teman bisa bikin atau cek catatan kembali. Kalau verb satu dan bertanya terus ada dudas ya, karena ini ketemu you. You, jadi berarti kita harus, karena ini ketemu you, berarti kita harus ada do atau das. Pakai do atau das? Well, karena bertemu you, jadi harus pakai do. Do you have fried rice? Kita jawab, yes, I do. Nah, bisa kita tambahin, what fried rice do you want? Mau nasi goreng apa, Mas? Begitu.
Nah, ini kita jawab sendiri setiap hari seperti ini. Dan ingat teman-teman, ini pasti ada terjemahan yang susah atau belum pernah kita pahami. Kayak seperti yang ada ini. Dalam bahasa Inggris, kalau kita coba terjemahin ada dari bahasa Indonesia, itu bakal muncul there. Tapi ketersediaan stok itu nggak pakai there, pakainya have. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nah itulah fungsinya grup WhatsApp. Teman-teman bisa berkonsultasi dengan saya atau kalau misalnya malu bisa bertanya dengan saya secara personal. Nah, lakukan ini kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya, ke latihan bikin pertanyaan. Lakukan ini setiap hari dengan pertanyaan yang beda-beda, pasti bakal makin lancar bahasa Inggrisnya ya. Dan jangan lupa ikutan ngomong ketika nulis ya. Nah, misalnya, nah, oh berarti lagi masak nih. Sekarang tuh, berarti present continuous. What are you cooking, darling? Nah, I am cooking fried rice. Nah, habis itu yang terakhir ya, kita nanya ke anak misalnya punya PR nggak? Ada PR nggak? Nah, ini nggak masih nggak bagus. Kita bikin yang baik. Apakah kamu ada PR? Nah, ada. Do you have homework? No, I don't. Nah, ketika ini selesai ya kita klik berikutnya. Habis kita klik berikutnya, ya saatnya kita nulis diary. Ingat penulisan diary ini kurang lebih sama. Teman-teman gak usah maksain harus satu paragraf penuh. 3 kalimat aja sudah cukup setiap kolom ini cukup ya. Oke. Yang penting pertama kita bikin sendiri kalimatnya dan kita buka kamus itu hanya untuk ngecek vocabulary baru ya. Bukan untuk mengecek terjemahan dari satu kalimat penuh. Jangan. Sebisa mungkin kalimat itu 70% bikinan kita sendiri, sisanya bantuan kamus begitu. Misalnya hari ini saya ada ke Kemko ya. I went to Kemko today ya. It was fun, but the traffic was not fun. Nah, gini doang udah cukup teman-teman. Nanti teman-teman bisa menaikkan kesulitan mengerjakan tugas ini ya. Bisa ditambahin jadi nggak hanya cuma 3 kalimat, bisa satu paragraf, bahkan satu essay sekaligus juga boleh. Oke, okay? However, because this is your first start ya, I really recommend you to start karena ini adalah kegiatan yang baru pertama kali kalian lakukan, jadi nggak usah banyak-banyak dulu, cukup 3 kalimat ini secara konsisten. Mungkin setelah beberapa lama bisa ditambahin jadi separagraf ya. Oke. Okay? Nah, ini tomorrow I am going to okay to the bank. I have a problem and I want the bank to help me. Wish me luck. Setelah ini sudah, cukup klik kirim. Nanti tiap hari Mister bisa ngecek apakah harus ada yang diperbaiki. Dan juga di setiap pertemuan Mister bisa ngasih tahu apa yang harus diperbaiki dan segala macam. Lakukan ini setiap hari supaya teman-teman vocabulary-nya nambah dan pemahaman grammarnya makin lebih baik. Semakin lancar, semakin cepat ngerjain ini, berarti tandanya teman-teman akan semakin lancar juga berkomunikasi dalam bahasa Inggrisnya. Oke, sepertinya itu saja sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan Mister, hubungi secara personal boleh, lewat grup boleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum and have a good night.